Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu setia membahas misteri, filosofi, dan rahasia kehidupan berdasarkan weton Jawa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan hatinya tetap bahagia ya. Amin. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang kalau ngomong didengar banyak orang? Kalau marah, auranya kayak bisa bikin merinding. Atau bahkan cuma duduk diam aja, tapi orang-orang tetap segan dan hormat? Bisa jadi, dia adalah salah satu pemilik weton yang paling sakti. Tapi, apa sebenarnya yang bikin seseorang itu terlihat sakral atau berwibawa? Nah, kalau kamu punya 3 ciri ini lur, kamu termasuk golongan yang luar biasa. Tapi sebelum kita bongkar semua rahasia ini, yuk bantu channel ini terus tumbuh dan bermanfaat dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa tahu dari keberkahan sholawat itu, jalan hidupmu jadi lebih terang dan terarah. Oke teman-teman, jadi dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan cuma sekadar hari lahir aja. Tapi ada energi spiritual, karakter alami, bahkan kekuatan mistis yang tersembunyi di baliknya. Nah, di antara sekian banyak weton, ada beberapa yang dipercaya punya kesaktian alami, bahkan tanpa belajar ilmu apa-apa. Tapi ingat, kesaktian di sini bukan cuma soal kebal bacok atau tahan sihir ya. Tapi bisa berupa kekuatan spiritual, kekuatan aura, hingga kemampuan memahami hal-hal yang tak kasat mata. Ciri pertama, memiliki koneksi batin yang kuat lur, intuisi tajam dan naluri yang tak biasa. Pernah nggak sih, kamu tiba-tiba kepikiran seseorang, lalu nggak lama kemudian orang itu nelpon? Atau kamu pernah merasakan firasat nggak enak, dan ternyata benar-benar terjadi sesuatu? Atau kamu bisa tahu isi hati orang lain tanpa mereka ngomong panjang lebar? Kalau iya bisa jadi kamu punya koneksi batin yang sangat kuat. Ini bukan sulap, bukan juga mistis murahan. Tapi ini adalah karunia langka yang tidak semua orang miliki, dan biasanya melekat pada orang-orang dengan weton sakti. Intuisi, bukan logika, tapi lebih dalam. Intuisi itu seperti suara kecil dari dalam hati. Beda dengan pikiran logis yang butuh data dan bukti, intuisi sering muncul tanpa sebab. Tapi ajaibnya, sering tepat. Dalam primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki naluri batin yang luar biasa kuat. Bahkan sering disebut memiliki mata ketiga yang membuat mereka peka terhadap bahaya yang belum terlihat, energi orang lain, perubahan alam, perasaan orang yang mereka sayangi. Beberapa weton yang terkenal memiliki kekuatan intuisi tinggi adalah Sabtu Legi, Rabu Pon, Kamis Wage. Ketiganya dianggap punya indera keenam yang terbuka lebih awal dibanding orang biasa. Ciri lain dari pemilik weton sakti yang punya koneksi batin kuat adalah mimpi mereka sering mengandung pesan. Kadang bermimpi hujan badai, dan keesokan harinya terjadi kerusuhan atau bencana. Kadang bermimpi bertemu almarhum, dan ternyata keluarganya memang sedang mengalami masalah. Bahkan ada yang memimpikan sosok berjubah putih atau hitam, lalu beberapa hari kemudian mendapatkan perubahan besar dalam hidup. Dalam budaya Jawa, mimpi bukan sekadar bunga tidur, tapi bisa jadi pesan gaib atau pertanda dari alam bawah sadar. Makanya, orang-orang yang punya koneksi batin kuat biasanya juga lebih sering bermimpi yang bermakna. Orang tua zaman dulu bilang, kalau mimpimu berulang-ulang dan rasanya sangat nyata, jangan abaikan. Itu bisa jadi sinyal dari dunia lain yang sedang mencoba berkomunikasi. Orang dengan ciri ini sangat peka, bahkan terhadap hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata. Bisa tahu kalau seseorang sedang berbohong, bahkan hanya lewat tatapan. Mereka bisa merasakan kalau ada sesuatu yang nggak beres di sebuah tempat. Bisa merasakan aura negatif, bahkan sebelum sesuatu terjadi. Bahkan, ada yang bisa tahu arah keputusan orang lain, seolah pikirannya terhubung diam-diam. Orang seperti ini sering dijuluki sebagai CCTV berjalan, radar hidup, pendeteksi kebohongan alami. Tapi bukan karena mereka pintar bicara, melainkan karena mereka terhubung secara batin dengan dunia di sekitarnya. Ciri khas lainnya dari orang dengan intuisi tinggi adalah
Mereka lebih suka menyendiri. Tapi jangan salah. Kesendirian bukan berarti kesepian. Justru di momen-momen sepi itu, mereka bisa berdialog dengan diri sendiri. Merasakan energi yang mengalir. Bahkan bisa seperti berbicara dengan alam semesta. Merenung lebih dalam. Mendengar suara hati. Mereka bukan antisosial, tapi lebih nyaman berada dalam frekuensi yang tenang, karena terlalu banyak energi sosial bisa bikin mereka cepat lelah. Makanya, banyak orang seperti ini memilih jadi 1. Perawat, 2. Spiritualis, 3. Penulis, 4. Seniman, 5. Atau bahkan konsultan dan motivator. Karena mereka tahu bagaimana membaca batin orang lain tanpa harus banyak bicara. Satu hal paling mencolok, mereka sering selamat dari bahaya karena firasatnya tepat. Misalnya, menunda perjalanan karena merasa nggak enak, dan ternyata jalan yang akan dilewati terjadi kecelakaan. Menolak tawaran kerja karena hatinya nggak sreg, dan ternyata tempat kerja itu bangkrut. Atau merasa nggak nyaman dengan seseorang sejak awal, dan ternyata orang itu memang punya niat buruk. Firasat-firasat ini bukan halusinasi, tapi bagian dari naluri spiritual yang tertanam kuat sejak lahir. Dan biasanya dimiliki oleh orang dengan weton-weton kuat secara batiniah. Bagaimana mengetahui kalau kamu termasuk? Berikut beberapa tanda kalau kamu mungkin punya koneksi batin yang kuat. 1. Sering bermimpi aneh yang terasa nyata atau jadi kenyataan. 2. Lebih nyaman menyendiri, tapi bisa sangat membantu orang lain saat dibutuhkan. 3. Sering punya firasat yang tepat, tanpa alasan logis. 4. Peka terhadap perubahan emosi orang lain, bahkan tanpa diberitahu. 5. Bisa membaca suasana atau aura tempat tertentu hanya dengan berada di sana. Kalau beberapa tanda di atas cocok denganmu, bisa jadi kamu punya intuisi sakti yang jarang dimiliki orang lain. Berikut ini tantangan pemilik intuisi tinggi. Tapi hati-hati. Orang seperti ini juga lebih mudah kemasukan energi negatif, karena batinnya terlalu terbuka. Mudah terpengaruh suasana buruk. Mudah tersedot energi orang lain. 4. Fatigue. Kadang bisa terlalu overthinking karena semua dirasakan terlalu dalam. Karena itu, kamu perlu 1. Menjaga diri dengan doa dan meditasi. 2. Hindari tempat atau orang yang aura negatifnya kuat. 3. Tidak terlalu cepat percaya pada semua firasat tanpa klarifikasi logis. Karena meskipun intuisi kuat, tetap perlu ilmu dan akal sehat agar tidak tersesat dalam asumsi. Orang dengan intuisi tajam bukan berarti harus jadi dukun atau cenayang. Kamu bisa jadi guru, orang tua, pasangan, atau sahabat yang luar biasa. Karena kamu bisa merasakan lebih dalam dari orang biasa. Koneksi batin yang kuat adalah hadiah, tapi juga tanggung jawab. Gunakan untuk membantu, bukan untuk menilai. Karena dalam dunia ini, orang yang benar-benar peka bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling tahu kapan harus diam dan mendengarkan suara hati. Ciri kedua, daya tahan spiritual yang tinggi lur, kuat saat diuji, diserang, atau didoakan buruk. Kamu pernah dengar nggak kisah orang yang sudah dihina, difitnah, bahkan didoakan buruk berkali-kali, tapi tetap berdiri tegak, tetap tenang, bahkan hidupnya makin naik? Atau seseorang yang berkali-kali diserang secara spiritual, entah lewat santet, pelet, atau ilmu hitam, tapi tetap nggak mempan? Nah, orang-orang seperti itu biasanya memiliki daya tahan spiritual yang luar biasa tinggi. Ini bukan karena mereka punya ilmu kebal atau jimat mahal, tapi karena mereka punya energi dalam dan perlindungan alami dari weton kelahirannya. Sebuah kekuatan spiritual yang sering tidak mereka sadari sendiri. Kalau tubuh punya sistem imun untuk melawan penyakit, maka jiwa juga punya sistem imun spiritual untuk melindungi dari serangan gaib, doa buruk dari orang lain, energi negatif, kebencian, iri hati, dan niat jahat yang ditujukan secara sengaja maupun tidak. Daya tahan spiritual ini tidak terlihat, tapi sangat terasa efeknya. Dan biasanya sulit terkena pengaruh gaib, membuat seseorang tetap tenang di tengah kekacauan. Sulit dijatuhkan orang lain, baik secara fisik maupun batin. Dalam primbon Jawa, ada beberapa weton yang dikenal punya kekuatan pelindung alami. Mereka sering disebut sebagai weton kekebalan batin,
karena bisa menahan serangan-serangan dari alam gaib maupun niat jahat manusia. Beberapa weton itu antara lain: Minggu Pahing, Selasa Kliwon, Kamis Legi. Orang yang lahir dengan weton ini cenderung punya benteng spiritual kuat sejak kecil, walaupun mereka sendiri tidak belajar ilmu kebal atau ilmu gaib. Bahkan, ada cerita dari nenek moyang bahwa anak dengan weton seperti ini sulit disantet kecuali dia sendiri yang membuka celahnya lewat kesombongan atau kemaksiatan. Orang dengan daya tahan spiritual tinggi bukan berarti tidak punya musuh. Justru sebaliknya, mereka sering jadi target, karena disukai banyak orang, sehingga menimbulkan iri, disalahpahami, terlihat beruntung terus. Padahal sebenarnya mereka kerja keras diam-diam. Tapi yang mengejutkan, serangan demi serangan itu tidak mempan. Doa buruk yang diarahkan pada mereka justru balik ke pengirimnya. Orang yang menaruh niat jahat pada mereka justru kena musibah sendiri. Banyak cerita nyata tentang ini. Misalnya, seorang wanita dengan weton Kamis Legi disantet berkali-kali karena dicemburui tetangganya. Tapi bukannya sakit, dia malah semakin sehat dan usahanya makin maju. Seorang pria dengan weton Minggu Pahing dikerjai lewat pelet agar tunduk pada seseorang. Tapi justru si pengirim pelet yang jadi gila sendiri karena mentalnya terpental balik. Inilah yang dinamakan perisai gaib alami yang membungkus tubuh dan jiwa mereka sejak lahir. Tapi ingat, kekuatan seperti ini tidak bisa digunakan sembarangan. Jika digunakan untuk menyombongkan diri, maka perlindungan itu bisa hilang. Seperti payung yang robek karena dipaksa menangkis badai. Ciri utama lainnya dari orang yang punya daya tahan spiritual tinggi adalah mereka tidak gampang tumbang oleh masalah hidup. Bukan berarti mereka tidak pernah jatuh. Tapi setiap kali mereka jatuh, mereka bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Ditinggal pasangan, jadi lebih fokus pada diri dan karir. Kena PHK, bisa buka usaha sendiri. Difitnah habis-habisan, tapi tetap diam dan akhirnya kebenaran terungkap sendiri. Mereka adalah tipe orang yang kelihatan biasa saja dari luar, tapi batinnya seperti batu karang yang tahan dihantam ombak. Orang seperti ini bisa jadi sangat pendiam. Tapi jangan kira mereka lemah. Justru di dalam keheningan mereka, ada semesta yang menyala. Dalam banyak cerita spiritual, orang-orang ini sering mendapat perlindungan dari leluhur, alam, atau bahkan makhluk penjaga. Misalnya, tidak masuk ke tempat angker karena tiba-tiba perut mual atau kaki berat. Tidak jadi kecelakaan karena merasa ada yang menahan motornya. Bisa keluar dari situasi buruk tanpa tahu bagaimana cara lolosnya. Semuanya seperti kebetulan, tapi jika diulang terus, kita tahu, ini bukan kebetulan, tapi perlindungan. Orang seperti ini juga sering mengalami hal seperti bertemu orang misterius yang tiba-tiba membantu lalu menghilang. Diselamatkan oleh mimpi. Dihampiri anak kecil, hewan, atau orang tua yang mengagumi mereka tanpa alasan. Itu semua adalah sinyal bahwa alam spiritual mendukung dan menjaga mereka. Meskipun punya daya tahan tinggi, bukan berarti mereka kebal selamanya. Kekuatan spiritual ini bisa hilang kalau mereka berbuat zalim, curang, atau menebar kebencian, menyakiti orang lain dengan sengaja, menggunakan kekuatannya untuk sombong. Karena kekuatan spiritual itu seperti amanah. Dan jika disalahgunakan, maka perlindungan itu bisa hilang seketika, dan semua serangan yang dulu mental, kini bisa masuk dan menyakitkan. Itulah kenapa orang-orang seperti ini juga harus menjaga niat dan perbuatan, tidak menantang atau meremehkan hal-hal gaib, rajin berdoa dan berzikir, tidak membuka aura mereka sembarangan. Karena semakin tinggi daya tahan spiritual, semakin besar pula ujian yang akan datang. Ciri-ciri kamu punya daya tahan spiritual tinggi. 1. Tidak mudah panik dalam kondisi genting, seolah ada yang membimbing dari dalam. 2. Pernah selamat dari kejadian aneh atau hampir celaka karena firasat atau pertolongan tak terlihat. 3. Pernah disakiti, dihina, bahkan didoakan buruk, tapi tetap selamat dan justru naik kelas. 4. Jarang sakit meski fisik lelah, karena energi batinmu kuat. 5. Makin banyak yang ingin menjatuhkan, kamu justru makin naik dan makin banyak yang menyukai. Kalau kamu punya beberapa dari ciri ini, bisa jadi kamu termasuk orang yang lahir dengan weton sakti,
dengan perisai spiritual dari semesta. Daya tahan spiritual bukan cuma soal kekebalan dari santet atau pelet, tapi soal ketahanan jiwa menghadapi dunia yang penuh ujian. Karena musuh terbesar manusia bukan jin, bukan dukun, tapi kesombongan dan putus asa dalam hati sendiri. Orang yang punya daya tahan spiritual tinggi biasanya bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak diam dan berserah. Karena mereka tahu, dalam diamnya, ada tangan Tuhan yang bekerja. Dan dalam setiap ujian, mereka justru naik level, bukan hancur. Jadi, kalau kamu termasuk salah satunya, jaga kekuatanmu. Gunakan untuk membantu sesama. Dan jangan lupa bersyukur, karena kekuatan terbesar selalu datang dari hati yang bersih. Ciri ketiga dan yang terakhir, punya pengaruh alamiah, lur, aura wibawa dan kekuatan kata-kata. Bayangin gini ya, kamu masuk ke sebuah ruangan yang penuh orang. Semua sibuk ngobrol, ketawa-ketawa, saling bercanda. Tapi tiba-tiba, semua jadi tenang. Semua mata melirik ke satu orang yang baru datang. Dia nggak ngomong, nggak senyum, bahkan nggak pakai baju mencolok. Tapi entah kenapa, dia kayak punya magnet. Nah itu namanya pengaruh alamiah. Sebuah aura yang terpancar tanpa harus dibuat-buat. Dan ini adalah ciri paling umum dari pemilik weton sakti. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, setiap orang lahir membawa energi tertentu. Dan energi ini dibentuk dari gabungan antara hari lahir dan pasaran dalam penanggalan Jawa. Hasil dari kombinasi itu disebut weton, yang bisa mengungkap karakter, nasib, bahkan potensi gaib seseorang. Orang dengan aura pengaruh alamiah biasanya punya karisma yang sangat kuat. Mereka seperti pemimpin alamiah, meskipun nggak punya jabatan. Bukan karena suara mereka lantang atau tubuh mereka besar, tapi karena energi dalam dirinya benar-benar kuat. Contoh weton yang sering dikaitkan dengan aura pengaruh besar ini adalah Rabu Pahing, Senin Legi, Jumat Kliwon. Ketiga weton ini dikenal membawa wibawa dan kekuatan kata-kata. Bahkan dalam primbon Jawa, disebutkan bahwa orang dengan weton-weton ini biasanya ditakuti sekaligus dihormati, bahkan sejak kecil. Orang tua zaman dulu bahkan bisa menebak anak yang berani membantah guru atau orang tua karena punya weton dengan unsur pemimpin tinggi. Tapi anehnya, meskipun membantah, tetap dianggap pintar dan dihargai. Ciri utama lain dari pemilik weton sakti dengan pengaruh alamiah adalah kata-kata mereka membawa dampak besar. Bukan hanya memotivasi, tapi bisa bikin orang bertindak, berubah arah hidup, bahkan merasa tertampar tanpa dibentak. Misalnya, ketika mereka bilang, "Kamu pasti bisa," orang yang mendengarnya langsung yakin dan semangat. Ketika mereka marah, omongannya bisa bikin orang merasa bersalah sampai ke hati paling dalam. Bahkan kadang, kata-kata mereka seperti doa atau kutukan. Ucapan mereka sering kejadian, baik itu yang positif maupun negatif. Makanya, orang dengan ciri ini harus sangat hati-hati dalam berbicara. Karena lidah mereka bisa jadi pedang yang membelah nasib, baik untuk orang lain, maupun untuk diri mereka sendiri. Lucunya, orang dengan aura pengaruh ini sering tidak sadar kalau mereka dianggap menakutkan. Contohnya, mereka duduk santai, tapi suasana ruangan jadi lebih hening. Mereka hanya menatap diam, tapi orang lain merasa terintimidasi. Bahkan ketika mereka memberi saran, orang-orang menganggap itu seperti titah. Hal ini bukan karena mereka galak atau sombong, tapi karena auranya terlalu kuat. Energi dalam dirinya menyebar seperti medan magnet, dan orang-orang di sekitarnya langsung tersugesti. Mereka ibarat matahari di tengah sistem tata surya. Gak perlu bergerak kemana-mana, semua planet tetap berputar mengelilinginya. Di pedalaman Jawa Timur, ada kisah seorang pria bernama Pak Banu, lahir pada hari Rabu Pahing. Sejak muda, dia bukan orang yang menonjol. Tidak kaya, tidak tampan, tidak pula sekolah tinggi. Tapi setiap ada konflik di desa, orang selalu datang ke dia. Suatu waktu, pernah ada dua keluarga yang hampir bentrok karena sengketa tanah. Kepala desa, tokoh agama, bahkan polisi tidak bisa menengahi. Tapi begitu Pak Banu datang dan hanya bilang, "Tanah itu tetap bumi Allah, jangan rebutan, rebutan rezeki saja yang halal." Semua langsung reda. Nangis.
damai. Itulah pengaruh alamiah. Gak perlu banyak teori. Karena yang bicara bukan cuma mulut, tapi energi jiwa. Tanda kamu punya ciri ini. 1. Saat kamu bicara, suasana bisa berubah, menjadi tenang, serius, atau semangat. 2. Kata-katamu sering, terbukti, atau kejadian setelah diucapkan. 3. Orang-orang sering menoleh atau diam saat kamu masuk ruangan. 4. Teman atau saudara sering minta pendapat atau curhat meski kamu tidak menawarkan diri. 5. Banyak orang merasa sungkan atau segan padamu, tanpa kamu paham kenapa. Nah, walaupun punya pengaruh alamiah adalah anugerah besar, tapi juga bisa jadi bencana kalau disalahgunakan. Bayangin kalau orang seperti ini mudah tersulut emosi, atau suka merendahkan orang lain, bahkan main kutuk sana-sini. Energinya yang besar malah akan menyerang balik ke dirinya. Makanya, mereka harus dekat dengan orang-orang saleh. Sering bersedekah untuk menetralkan energi. Menjaga kata-kata. Tidak sombong. Rajin puasa dan meditasi. Karena seperti petir, kalau diarahkan dengan baik, bisa menerangi malam. Tapi kalau tak terkendali, bisa membakar rumah. Jadi, kalau kamu merasa punya aura kuat, omongan yang manjur, dan wibawa yang membuat orang segan, jangan buru-buru bangga. Tapi juga jangan minder. Itu bukan kesombongan. Itu adalah titipan kekuatan dari Tuhan. Dan tugas kita adalah menjaga, merawat, dan menggunakannya untuk kebaikan. Ingat, pengaruh sejati bukan datang dari suara keras, tapi dari hati yang tenang dan tulus. Nah, kalau kamu punya salah satu atau bahkan semua ciri tadi, yang perlu kamu lakukan bukan bangga berlebihan, tapi mulai melatih batin dan menjaga energi positifmu. Caranya gimana? 1. Perbanyak zikir dan sholawat. 2. Dekatkan diri dengan orang-orang bijak. 3. Rajin ibadah dan meditasi. 4. Hindari iri, dengki, atau emosi negatif. Ingat, kesaktian itu bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi dan memberi manfaat bagi orang sekitar. Ibarat pisau tajam, kalau nggak tahu cara pegangnya, bisa melukai diri sendiri. Jadi dulurku, punya weton sakti bukan soal bangga-banggaan, tapi tentang tanggung jawab spiritual yang besar. Kalau kamu punya aura yang kuat, intuisi tajam, dan perlindungan alami, berarti kamu memang ditakdirkan untuk membawa terang dalam hidup banyak orang. Jangan sia-siakan anugerah ini. Gunakan untuk hal-hal baik, bantu sesama, dan jadilah cahaya di tengah kegelapan. Karena pada akhirnya, kekuatan yang sejati adalah kekuatan hati yang ikhlas dan tulus. Nah, itu dia pembahasan kita tentang ciri-ciri pemilik weton paling sakti. Apakah kamu termasuk? Atau punya teman yang cocok banget dengan ciri-ciri tadi? Coba ceritain pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu budaya dulurku semua.